film dimulai dari memperlihatkan Tuan Ming. Malam itu ia disuruh saudagar yang ada di kotanya untuk mengusir makhluk gaib. Tuan Ming berprofesi sebagai tabib. By the way, dia adalah tabib yang ke-10, di mana 9 tabib sebelumnya gagal untuk menaklukkan makhluk gaib di tempat ini. 我就係第十個。哇！屎啦！先前嗰9個啊，都搞佢唔掂啊！哦，哎呀，你係第10個同我咁講嘅道。 Sedangkan saudagar adalah orang yang paling dermawan di kota ini. Hal itu ia buktikan dengan memberikan uang kepada Tuan Ming. 哇！銀表啲朱砂好靚，第十個。少少意思唔成敬意。 Dengan diberikan uang itu, dengan itu juga Tuan Ming akan memulai aksinya sebagai tabib sakti mandraguna. Orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu menyaksikan secara langsung tingkah laku Tuan Ming yang sedikit konyol. Namun ia tetap terlihat berwibawa. 千里後兵，坐。 Dengan 1-2 gerakan kemudian Tuan Ming mencoba untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah, Tuan Ming kemudian melemparkan beras ketan ke seluruh tempat ini, sehingga mengenai kedua vampir di sana. Rupanya di balik semua ini sudah direncanakan Tuan Ming. Pekerjaan ini salah satu cara ia bertahan hidup, sedangkan kedua vampir tersebut adalah peliharaannya. Mereka bernama, yang besar ini Tapao dan kecil ini Sipao. Agar tidak dicurigai oleh orang lain, Tuan Ming dan kedua vampirnya malam itu benar-benar melakukan pertarungan. Ya, meski beberapa kali Tuan Ming sedikit dibuat kesusahan oleh kedua vampir tersebut. Sebagai tabib yang ganteng, juga dianugerahi kesaktian, ia selalu siap sedia dengan membawa beberapa alat penangkal vampir. Salah satunya lonceng sakti yang membuat bising di telinga para vampir. Serasa sudah merasa cukup lama mereka bertarung, Tuan Ming menyuruh Sipao keluar untuk menakut-nakuti saudagar dan yang lainnya. Akibat rasa takut menjadi-jadi, saudagar tersebut berteriak meminta tolong kepada Tuan Ming. Bagaimana cara untuk mengatasi vampir ini? Ya, Tuan Ming kemudian menyuruh saudagar tersebut untuk secepatnya menempelkan uang ke jidat vampir itu. Tanpa ada keraguan, saudagar lalu menempelkan uang yang nominalnya cukup kecil ke jidatnya. Rupanya itu tak berfungsi. Lalu saudagar mencoba menempelkan uang yang nominalnya cukup besar. Dan berhasil. Ore. Sementara Tuan Ming, ia mencoba memasukkan Tapao ke dalam payung cantiknya. Begitupun dengan Sipao, Tuan Ming meminta bantuan kepada Tuan Muda untuk memasukkannya ke dalam payung cantiknya. 嗱，二三。 Setelah selesai, Tuan Ming dengan wajah sumringah. Malam itu ia merasa menjadi seorang superhero. Rupanya permintaan saudagar kala itu bukan untuk membasmi dua vampir tersebut, melainkan ada sepasang keluarga hantu yang berdiam di tempat ini. Mereka adalah Gin Halilintar yang berwujud hantu, di mana para keluarga hantu sangatlah lengkap. Dari cucu sampai neneknya hantu menampakkan wujud aslinya. Alhasil Tuan Ming berprofesi sebagai tabib. Ia tak mampu melawan, bahkan ia sempat dikeroyok oleh Gin Halilintar. Kemudian Tuan Ming memanggil Tapao untuk membantunya. Hal itu pun juga percuma. Tapao dan Tuan Ming malah jadi bulan-bulanan para Gin Halilintar. Tuan Ming pun kalah. Lalu mereka berdua pun lari dari tempat ini. Singkat cerita, Tuan Ming kemudian sembarang masuk aja ke dalam rumah yang bukan miliknya. Alhasil Tuan Ming diancam pakai gorok, di mana para penduduk di sana juga sudah banyak untuk bersiap menghabisi Tuan Ming. Mereka kira Tuan Ming adalah seorang bandit, karena kebetulan saat itu musim perampok, coy. Di sana ada Chiang yang sudah bersiap untuk memutuskan leher Tuan Ming, dan di sampingnya ada T.
Chiang pun mencoba untuk menebas Tuan Ming. Saat itulah Guru Gao datang dan menahan serangan Chiang kala itu. Di mana Guru Gao melihat barang milik Tuan Ming, ia mengetahui bahwa dia adalah seorang tabib. Lalu mengatakan kepada mereka untuk tidak mengadili seseorang tanpa ada bukti yang pasti. Guru Gao lalu menemukan payung cantik milik Tuan Ming. Dengan indera perasa, guru menerabanya secara halus penuh dengan cinta. Saat itulah guru mengetahui bahwa di dalamnya ada makhluk gaib. Nah, saat itulah tiba-tiba mereka semua mendapatkan kabar bahwa para bandit menuju ke dalam hutan. Sehingga semuanya pun berpencar dan bergegas mengejar para bandit tersebut. Singkat cerita, mereka menemukan kelompok bandit yang saat itu menaiki kuda. Lalu para bandit berhasil masuk perangkap mereka. Namun perangkap tersebut kurang efisien. Para bandit dan kudanya dengan mudahnya melewati perangkap ini dan berhasil kabur. Tak jauh dari pelariannya, para penduduk akhirnya berhasil menghadang mereka. Dan di sini terjadilah perkelahian yang begitu sengit. Rupanya para bandit ini bukan sembarang bandit. Mereka memiliki ilmu hitam yang membuat mereka sangat kebal. Sehingga bacokan demi bacokan tak membuat mereka terluka, melainkan membuat mereka geli. Guru Gao yang melihat hal itu, ia kemudian menggunakan darah lalu dioleskan ke samurainya sebagai penangkal ilmu tersebut. Alhasil Guru Gao berhasil menggorok leher musuhnya. Sementara Chiang Dante mengikuti jurus guru dengan mengoleskan darah ke samurainya. Namun usaha mereka tak berfungsi sedikit pun. Untung saja Guru Gao datang di waktu yang tepat. Melihat hal itu, ketua dari kelompok bandit tersebut masih bisa menyelamatkan mereka yang terluka. Sehingga luka mereka kembali utuh dan bisa berdiri kembali. Di sini lagi-lagi Guru Gao memperlihatkan kesaktiannya sebagai seorang tabib. Ia kemudian menyiram mereka dengan air kencingnya, sehingga membuat luka bekas gurukan tadi kembali terbuka lagi. Kemudian ketua bandit itu mencoba melawan Guru Gao, tapi ia sangat kesusahan melawan Guru Gao yang memiliki ilmu begitu sakti. Sehingga ketua bandit itu pun lari. Kemudian Guru Gao mencek darah yang ada di leher bandit ini. Lalu guru menyuruh mereka untuk membawa dan mengurung karena bandit-bandit ini memiliki ilmu hitam sehingga nanti akan sadar kembali. Siang harinya di tempat kediaman Guru Gao, mereka mengurung dua bandit yang sudah sadar kembali. Kemudian Chiang Dante sempat dihajar Guru Gao karena mereka memakai jubah hitam layaknya seorang bandit. Singkat cerita, Chiang Dante rupanya ingin mengambil air syafaat dari gurunya, di mana saat guru mau pipis, ia melihat banyak bambu. Hal itu rupanya dijadikan Chiang Dante untuk mengambil syafaat berupa air kencing milik Guru Gao. Lalu mereka berbagi air tersebut. Sementara Tuan Ming ingin mengajak kedua vampirnya makan-makan, dengan memberikan baju khusus untuk mereka berdua. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Guru Gao. Chiang sebagai tangan kanan guru, ia berencana akan memberikan hadiah kepada gurunya. Karena ia hanya memiliki sebuah koin, Chiang yang melihat kado ada di tangan temannya, lalu ia mengambil kado tersebut. Nah, saat itu jugalah Chiang membentak Tuan Ming dengan kata-kata kasarnya. Kedua vampir peliharaannya yang mendengar hal itu pun ya tentu membuat mereka marah. Singkat cerita, saat Chiang memberikan hadiah koin kepada Guru Gao,
Melihat hadiah tersebut, ya guru sedikit merasa bahagia bukan main coneh. Kemudian Ciang memberikan kado lagi yang lebih besar. Saat itu jugalah T dan temannya malah bergegas pergi keluar. Di sini gua mulai mencium bau-bau tak sedap akan datang. Dan benar saja saat guru membuka kado tersebut dan boom. Akibat olahnya, Ciang kemudian diusir oleh guru Gao karena telah membuatnya malu di depan teman-temannya. Ciang pun marah kepada T dan juga temannya. Hal ini bisa dijadikan pelajaran kepada orang yang hobinya cari muka kepada atasan, ya kan? Oke, lanjut. Singkat cerita, Ciang mendatangi ke meja makan Tuan Ming. Di sini Ciang berlaga sok keras, coy. Ia lagi-lagi berkata kasar kepada orang yang lebih tua darinya. Kualat nih anak. Alhasil vampir peliharaan Tuan Ming pun langsung memberi pelajaran kepada Ciang. Kala itu tanpa ia lihat dan ketahui, Tapau menghajarnya tanpa ampun. Malam itu seakan-akan Ciang memberikan sebuah pertunjukan terhadap pengunjung tempat ini. Dan para pengunjung pastinya sangat terhibur atas apa yang Ciang lakukan. Di mana Tuan Ming juga ikut memberi pelajaran kepada Ciang dengan memasukkan tongkat ke dalam mulutnya. Karena Ciang tak tahan lagi, ia memanggil guru. Ya tentu guru Gao bergegas menghampirinya. Dengan bantuan kacamata saktinya, guru melihat ada vampir yang sedang menghajar Ciang. Dengan beberapa gerakan, guru mengeluarkan jurusnya untuk menghajar vampir tersebut. Setelah cukup lama, guru kemudian memasukkan Tapau ke dalam guci ajaibnya. Begitupun dengan si Pau, ia juga dimasukkan ke dalam guci dengan cara dilipat-lipat. Anjay, kayak jemuran aja nih guru. Singkat cerita, saat di rumah, guru dan Ciang kemudian menempelkan kertas di permukaan guci, lalu menyimpannya. Sementara Tuan Ming yang menyusup, ia mencoba untuk mengeluarkan peliharaannya kembali. Namun di sini Tuan Ming dibikin bingung karena sangat banyak guci di dalam ruangan ini. Lalu ia pun mengetuk setiap guci yang ada di sana untuk mengetahui di mana vampirnya berada. Nah, saat guci ketiga diketuk, guci itu hanya diam-diam aja. Sehingga Tuan Ming mengira bahwa itu adalah guci mereka. Tanpa ada keraguan sedikit pun, guru Gao yang mengetahui hal itu, ia pun langsung menghampiri tempat ini. Hantu cantik itu ketika melihat guru Gao, ia ketakutan, sehingga ia langsung lari dan berhasil bebas. Karena merasa sesama tabib, guru Gao pun kemudian menyuruh Ciang untuk mengambil guci untuk dikembalikan kepada Tuan Ming. Di sini guru Gao berpesan kepada Tuan Ming agar berhenti bersahabat dengan hantu, karena hal itu akan menambah kesialan di dalam hidupnya. Sementara Ciang bertanya kepada guru Gao, bagaimana agar vampir tak bisa melihat manusia? Guru pun mengatakan dengan cara mengoleskan arang ke tubuh atau pakaian kita. Ya, namanya juga Ciang, coy, murid guru Gao yang suka bereksperimen. Singkat cerita, Tuan Ming kemudian mengeluarkan kedua vampir yang ada di guci dan menyuruh mereka untuk tidak mengikutinya lagi. Kedua vampir itu bukannya berhenti, malahan mereka tetap terus mengikuti juragannya. Karena merasa tetap diikuti, Tuan Ming kemudian menempelkan kertas suci di pintu, sehingga mereka tak bisa untuk masuk ke dalam. Singkat cerita, Ciang yang sudah beroleskan arang di sekujur tubuhnya, ia datang ke tempat di mana kedua vampir itu masih duduk termenung menunggu tuannya. Tujuan Ciang untuk membalaskan dendam saat di tempat makan sebelumnya, di mana ia saat itu berhasil menangkap Tapau kala itu. Tuan Ming yang mendengar teriakan si Pau, Tuan pun bergegas keluar, dan ia langsung mengejar Ciang yang kala itu membawa Tapau ke sebuah hutan. Saat di dalam hutan, Tuan Ming berhasil menangkap Ciang. Nah, saat disinilah ketua bandit tiba-tiba datang menghampiri mereka. Ketua bandit saat itu berhasil mengambil jubah milik Tuan Ming juga membawa Tapau ke tempat persembunyiannya. Sehingga membuat guru Gao dan semua muridnya datang ke tempat ini. Rupanya ketua bandit ini juga berhasil membongkar lalu membawa mayat yang ada di dalam kuburan ini. Melihat hal itu, guru Gao merasakan sesuatu hal yang buruk akan datang. Sehingga menyuruh mereka semua kembali ke kediamannya.
Malam itu juga di tempat persembunyian ketua bandit. Dengan ilmunya ia mampu mengalihkan roh Tapau ke dalam jasad mayat yang ia bongkar sebelumnya. Kemudian mengalihkan pandangannya dengan cara menghipnotisnya, di mana saat Tapau melihat jubah, ia seakan-akan melihat burung hantu. Sehingga Tapau terobsesi untuk menghabisi jubah yang ada di depannya. Dengan beringas, Tapau mencabik-cabik jubah tersebut. Sementara di tempat guru, mereka semua mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan ketua bandit. Dari mengambil darah ayam, menukarkan bandit dengan Ciang Jugate sebagai pancingan, dan yang lain-lain. Entah kenapa di sini Guru Gao mulai merasakan sesuatu hal tidak biasa. Sehingga ia memberikan jubah sakti dan topinya kepada Tuan Ming. Ya, Tuan Ming dengan senang hati memakai baju pemberian sang guru. Dan tibalah waktunya, mereka sudah sangat siap menunggu kedatangan musuhnya. Lalu menghajar siapa saja yang akan datang ke rumah ini. Kala itu ada seseorang yang mengetuk pintu dari luar. Tuan Meng dan yang lainnya bersiap untuk membuka. Dan ternyata dia adalah tukang bubur naik haji yang mengantarkan pesanan bubur. Sekujur tubuhnya dilumuri darah akibat cipratan Tuan Ming. Nah, saat mereka berjalan beberapa langkah menuju ke tempat tunggu, terdengar lagi seseorang yang mengetuk pintu dari luar. Dan ternyata dia adalah Tapau yang sudah terhipnotis oleh ketua bandit. Tapau melihat Tuan Ming yang memakai jubah, ia pun langsung mengejarnya. Karena ia melihat Tuan Ming seakan-akan melihat burung hantu. Akhirnya aksi saling kejar-kejaran terjadi saat di sini. Tapau, 你做咩啊？快發癲啦！Tapau，搞乜鬼啊你？ Kemudian Tuan Ming meminta bantuan kepada guru yang dihelat oleh pintu yang sudah digembok. Guru pun mengatakan agar Tuan Ming secepatnya melepas jubahnya. Tak sempat untuk melepaskan, Tapau lagi-lagi mengejarnya. Tuan Ming pun bersembunyi. Tapau bukanlah vampir yang mudah untuk dikelabui sehingga ia mendapatkan Tuan Ming kembali. Guru Gao melihat Tuan Ming sudah terpojok, ia pun mencoba membuka gembok pintu di depannya. Nah, saat disinilah tanpa sepengetahuan guru, rupanya ketua bandit sudah berada di atasnya. Ia juga bersiap untuk membebaskan bandit yang ditahan oleh mereka. Syukurlah kala itu Tuan Ming tak menjadi santapan empuk oleh si Tapau. Di sini giliran guru yang akan menghajar Tapau. Sementara Tuan Ming pergi dan mengunci pintu tersebut. Dengan waktu bersamaan, ketua bandit itu pun datang. Tuan Ming yang melihatnya sangatlah takut. Kemudian ia menutup mata dan pura-pura pingsan. Ketua bandit itu pun kemudian bergegas untuk menyelamatkan bandit yang terikat. Namun mereka bukanlah bandit yang asli, melainkan Ciang Dante. Disinilah Ciang Dante berhasil menyekap ketua bandit itu. Namun hal itu tak berguna, karena ketua bandit memiliki ilmu hitam yang sangat sakti. Sehingga dengan mudahnya ia melepaskan sekapan ini. Akhirnya mereka bertiga terkurung di dalam penjara. Ciang Dante yang masih menyimpan air kencing guru mencoba untuk menakut-nakuti ketua bandit ini. Ya, ketua bandit ini pun membalas dengan sihirnya. Lalu keluarlah kecoa yang kemudian menggerogoti mereka berdua, sehingga membuat air kencing tersebut habis terbuang sia-sia. Tuan Ming yang melihat mereka berdua nyawanya terancam, kemudian mengatakan di mana bandit disimpan. Dengan beringas, ketua bandit ini pun mematahkan besi penjara dengan kekuatannya. Kemudian ia berlari untuk menyelamatkan mereka. Namun lagi-lagi ketua bandit terkena jebakan. Sehingga membuat kedua bandit ini mati tergantung akibat jebakan tersebut.
Hal ini tentunya menambah amarah ketua bandit. Saat ketua bandit sedang marah-marahnya, saat itulah Guru Gao datang menyelamatkan mereka. Di sini perkelahian mereka terjadi. Kemudian dengan sihirnya, lagi-lagi ketua bandit ini mampu mengeluarkan kelelawar dari jubah hitamnya, sehingga membuat mereka kesusahan menghadapi setiap serangan kelelawar tersebut. Lalu dijadikan kesempatan ketua bandit untuk kabur. Lagi-lagi jebakan demi jebakan selalu saja menggagalkan aksinya, sehingga ia terpojok. Sementara Guru Gao bersiap untuk menghabisi ketua bandit ini. Menggunakan pedang saktinya, Guru Gao saat itu berhasil mengalahkan dengan pedangnya yang menembus jantung ketua bandit ini, sehingga membuatnya terjatuh ke dalam sumur. Saat waktu bersamaan, roh yang ada di jasad Tapao juga ikut keluar. Singkat cerita, Guru Gao menyuruh murid-muridnya untuk membakar dua bandit yang mati tergantung sebelumnya. Nah, di sini ada Fu dan Su yang tertinggal untuk membakar kedua bandit ini. Di mana tiba-tiba roh bandit ini masuk ke dalam jasad mereka berdua. Singkat cerita, para penduduk merayakan atas kemenangan dengan menikmati acara makan-makan. Tuan Meng yang tak sengaja melihat kedua vampirnya, disinilah ia merasa iba, lalu memberikan daging kepada mereka berdua. Qiang yang melihat kejadian ini, saat Tapao mau mengambil daging, saat itulah Qiang meletakkan kertas suci di atas mangkok tersebut, sehingga membuat Tapao tak bisa menikmati betapa enaknya daging ini. Sementara Fu dan Su memasuki ke tempat ini, guru yang melihat kakinya terangkat, kemudian ia mau mengambil peralatan saktinya. Sementara Qiang disuruh masuk ke dalam ruangan. Saat itu juga Fu dan Su mengikutinya. Singkat cerita, terjadilah huru-hara yang mengakibatkan semua pengunjung berlari untuk mengambil cermin ajaib. Namun Qiang dan Ti tak mendapat bagian, sehingga Fu dan Su mencoba menghajarnya. Singkat cerita, Tuan Meng datang untuk mengeluarkan roh jasad yang ada di tubuh mereka berdua. Dengan bantuan Qiang dan Ti, akhirnya berhasil. Mereka berdua terlepas dari roh jahat. Saat disinilah Guru Gao langsung menempelkan darah ke jidat bandit ini, lalu menyuruh Qiang dan Ti untuk mengurusnya. Sementara Guru dan Tuan Ming sedang melakukan ritualnya di suatu ruangan. Bukannya menjaga, Qiang dan Ti malah bermain-main dengan bandit ini sehingga membuat mereka tercekik. Nah, untung saja Guru dan Tuan Ming datang dengan membawa gucinya. Akhirnya mereka berdua berhasil dimasukkan ke dalam guci ini. Singkat cerita, Guru kemudian menyuruh Tuan Meng untuk menggoreng kedua bandit ini. Saat disinilah, saat Guru Meng berada di ruangan yang setiap sudutnya dipenuhi kertas suci, lagi-lagi Qiang mengunci dan menempelkan kertas di pintunya. Qiang dan Te disuruh Guru untuk mengangkat jasad ketua bandit yang ada di dalam sumur. Lalu mereka turun untuk mengambil jasadnya. Tiba-tiba ketua bandit berhasil bangkit lagi. Bahkan kekuatannya 2 kali lebih hebat dari sebelumnya. Di sini T harus mati akibat kekuatan super tersebut. Di tempat Tuan Meng, karena minyak tak juga mendidih, sedangkan makhluk yang ada di dalam guci sudah bergerak-gerak. Akibat ketakutannya, Tuan Meng rupanya terlalu cepat memasukkan salah satu bandit ini ke dalam wajan. Alhasil bandit ini bisa bangkit kembali dengan tubuhnya yang dipenuhi dengan lendir. Tuan Meng mencoba untuk menyelamatkan diri dengan lari ke arah luar. Namun pintunya terkunci. Sementara kedua vampirnya yang berada di luar mencoba untuk menyelamatkan tuannya. Namun karena dipenuhi kertas suci, usaha mereka hanya sia-sia. Tuan Meng pun lari dan mengoleskan sekujur tubuhnya dengan arang. Dan lagi akibat arangnya tak banyak sehingga ia bisa mencium keberadaan Tuan Meng. Singkat cerita, Tuan Meng kala itu sudah terpojok di wajan penuh minyak yang sudah mulai memanas. Syukur saja Tuan Meng berhasil membalik keadaan dan menceburkan bandit ini ke dalam wajan tersebut, sehingga membuat bandit itu langsung KO. Di waktu bersamaan kedua bandit ini merasakan keberadaan anak buahnya, sehingga ia bergegas untuk mendatangi ke tempat ini. Saat itu ia masuk bersamaan dengan kedua vampirnya. Nah, disinilah Tuan Meng melemparkan sisa bandit ke dalam wajan, sehingga menambah kemarahan ketua bandit ini.
Akhirnya Tuan Ming menjadi bulan-bulanan sang ketua. Meski Tapao mencoba beberapa kali untuk menyelamatkan tuannya. Kemudian Qiang juga mendatangi ke tempat ini. Namun, ia juga menjadi sasaran empuk bagi ketua bandit tersebut. Sementara Guru Gao, kala itu juga datang. Kemudian ia berkelahi dengan ketua bandit ini. Pada akhirnya, guru berhasil mengajarnya. Namun saat dimana ketua bandit ini hampir kalah, ia berhasil memasuki ke jasad Tuan Ming. Untuk mengeluarkan bandit ini, Tapao dan Si Pao mengorbankan nyawanya untuk membebaskan sang tuannya. Dengan bantuan mereka, akhirnya ketua bandit ini pun berhasil dikeluarkan. Dan Guru Gao langsung mengeluarkan jurusnya, sehingga membuat ketua bandit ini terbakar jadi abu. Dan akhirnya mereka menang, dan film pun berakhir.